الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, Rabiul Awal adalah bulan di mana kita kebanyakan kaum muslimin menghormati dengan sosok manusia yang sangat luar biasa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Sahabatku rahimakumullah, perjuangan Rasulullah begitu luar biasa. Di Makkah selama 13 tahun disakiti, dimaki, dikriminalisasi dan sebagainya. Bahkan taruhan nyawa pun menjadi bulan-bulanan setiap harinya. Sahabatku rahimakumullah, tetapi Rasulullah begitu tegar. Para sahabat pun sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang menjadi contoh bagaimana agar kita terus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hari-hari ke depannya. Perjuangan Rasulullah yang begitu dahsyat mestinya menjadikan kekuatan power bagi kita ketika ingin berjuang dengan sungguh-sungguh. Banyak sekali perjuangan demi perjuangan dari Rasulullah yang tidak mudah, yang sulit untuk kita gambarkan. Kita bisa nggak seperti Rasulullah? Tentu itu pilihan. Maka sahabatku rahimakumullah, itibar ketika kita mengingat tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika disakiti, dia tidak balas menyakiti, bahkan mendoakan. Rasulullah ketika difitnah bukan membalas dengan memfitnah, justru yang difitnah, yang memfitnah itu didoakan. Bahkan ada pelajaran yang luar biasa ketika Umar bin Khattab yang sangat jahiliyah waktu itu, begitu ganasnya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berilah petunjuk satu di antara dua Umar, dan Allah memilihnya Umar bin Khattab. Karena Umar itu ada dua, ada Amr bin Hisab Abu Jahal dan ada Umar bin Khattab. Allah memilih Umar bin Khattab. Sahabatku rahimakumullah, 13 tahun perjalanan di Mekah sangat penuh dengan rintangan. Akhirnya Allah memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin untuk berhijrah. Pelajaran yang luar biasa, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100, hadirin jamaah rahimakumullah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Siapa yang hijrah di jalan Allah, maka baginya akan mendapatkan rezeki yang luas dan banyak. Dan begitulah janji Allah ketika Rasulullah bersama sahabat 10 tahun membangun peradaban di Madinah, maka sekarang bisa dilihat Islam menjadi agama rahmatan lil alamin. Sahabatku rahimakumullah, mengapa Allah memilih Rasulullah sebagai pemimpin umat? Karena memang Rasulullah itu luar biasa. Dari awal ketika lahir, ketika berjuang, ketika menikah, memimpin suatu perkumpulan, sampai di Madinah membangun negara. Di situ perjuangannya yang sangat luar. Rasulullah langsung memimpin perang. Rasulullah langsung memberikan kebijakan-kebijakan. Bahkan subhanallah, Rasulullah dibandingkan dengan para malaikat yang hebat pun itu tetap lebih unggul Rasulullah. Dalam hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 95. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas sama' malakan rasula. Sahabatku rahimakumullah, dalam surat ini Allah berfirman, katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami utus kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Ayat ini sebagaimana disebut dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, bahwa menjadi penegasan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil dan tidak mungkin menjalimi hambanya dengan memerintahkan mereka
mengikuti perintah, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabatku rahimakumullah, dari hal yang terkecil, menengah sampai tertinggi kita ikut Rasulullah. Mulai bangun tidur kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika bangun tidur, berzikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Kemudian apalagi dia memohon kepada Allah, di antaranya dengan menghadapkan ke langit, membaca 10 surat, 10 ayat dari akhir surat Ali Imran misalnya. Berwudu, kemudian salat qiyamul lail, berdoa memohon kepada Allah, dan doa-doa Rasulullah kebanyakan sayangnya kepada umatnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah, ini kita contoh. Doa-doa, zikir-zikir yang disampaikan Rasulullah, bagaimana doa masuk WC, keluar WC, mau makan, setelah makan pakai tangan kanan. Bahkan ada doa ketika keluar rumah, masuk rumah, masuk mall, Masya Allah. Sahabatku rahimakumullah, banyak orang kita ketika berbisnis lupa dengan doa ini. Dalam kitab Al-Adhkar Rasulullah menekankan, apabila kamu ingin memasuki tempat bisnis, pasar, mall dan sebagainya, bacalah kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sahabatku rahimakumullah, dalam perjalanan kita berdoa, di kendaraan kita berdoa, bertemu dengan orang berdoa, berpikir positif, mendoakan orang lain. Sahabatku, bisa enggak setiap kita bertemu orang doakan yang baik? Ada orang kurus, doakan, ya Allah mudah-mudahan gemuk gitu. Ada orang gemuk, doakan, ya Allah mudah-mudahan sehat. Ada orang miskin, doakan, ya Allah mudah-mudahan kaya. Ada orang kaya, doakan, ya Allah mudah-mudahan hidupnya berkah, dan sebagainya dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mencintai sesuatu, cintanya itu tidak berlebihan sebagaimana kita mencintai Allah. Maka ada riwayat, ahbib habibaka haunan, cintailah yang kamu cintai sederhana saja. Sahabatku rahimakumullah, dari bangun tidur sampai tidur lagi dalam 24 jam, bisa enggak kita itu mencontoh Rasulullah? Tentu kalau tidak persis, ya mirip-mirip lah. Itulah yang disebut kita bagaimana meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mencintai orang fakir miskin. Bagaimana Rasulullah mencintai anak yatim. Katanya kamu ingin masuk surga bersama Rasulullah, tetapi sama anak yatim nggak pernah punya belas kasih sayang, menghadiknya, malah memakan hartanya. Katanya engkau ingin masuk surga bersama Rasulullah, tetapi sama fakir miskin nggak pernah peduli. Yang kamu tumpuk-tumpukan itulah hartamu. Hartanya kamu senangi semuanya, tumpuk menumpuk, tapi lupa umur, tahu-tahu sudah meninggal. Sahabatku rahimakumullah, intinya ketika kita memperingati syirah nabawi, cinta Rasulullah, maka utamanya adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk meneladani sekuat mampu, semampu kita, ittaqullah mastata'tum, agar kita menjadi teladan untuk diri, keluarga, dan sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.